kami dari Jiwa Perempuan Indonesia hari ini melaksanakan halal bil halal yang sebagaimana biasanya kami lakukan tiap tahun adalah untuk silaturahim, mempererat tali persahabatan, tali kekeluargaan di antara sesama anggota Jiwa Perempuan Indonesia. Kemudian hari ini juga kami memperingati Hari Kartini. Kita melakukan ini sudah beberapa tahun dan rutin kita adakan. Jumlah anggota di seluruh Indonesia ada berapa? Kami sementara masih ada di Jakarta, tapi untuk saat ini kita punya anggota ada sekitar 250-an lebih. Saya kebetulan desainer dari Marita by Etin Nafis. Hari ini kita merayakan Hari Kartini 2005 dan Halal Bihalal Jiwa Perempuan Indonesia. Lalu di sini kita ada Vincenzo, kebetulan saya Marita by Etin Nafis dan Uma Kebaya. Di dalam kegiatan kita hari ini kita memilih the best dress code, diantaranya adalah pakem, kebaya masa kini, kebaya jadul, satu lagi kebaya modern dan favorit. Hari ini kita tidak mengkhususkan untuk Nusantara. Kebetulan tema hari ini kita kebaya bunga-bunga dengan mengambil the best dress code dengan kebaya pakem aja, mungkin itu aja. Dan kebaya apa lagi? Kebaya jadul, kebaya masa kini, terus kebaya favorit. Itu aja dari saya. Desainer apa? Di sini juga sebenarnya kita cuma ada visi misinya ya, mengadakan seperti ini untuk mengenalkan wastra kepada generasi muda juga supaya mau berkebaya, dan bersyukurnya ada difasilitasi oleh Ibu Ketua JPI yang mendukung sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Semuanya saling mensupport. Ini karena kita ini kerjanya tim, walaupun saya sebagai ketua, tapi teman-teman ya Bu Pur kita bikin dong Hari Kartini ini karena sudah rutin kita lakukan, jadi kita sudah biasa, dan biasanya panitianya juga ganti-ganti gitu. Biasanya juga perempuan Kita itu lebih kebaya panjang, jadi lebih kalau kebaya labu panjang dia. Kalau ini masih ada pendek ya, kembang-kembang, ada kebaya bunga-bunga, tapi ada juga yang pendek. Kalau Etin Nafis kebanyakan spesialis kebaya panjang. Dan ini punya butik tersendiri. Iya. Kalau Etin Nafis di Cibubur, kalau Oma di Celanda. Untuk penjualannya sendiri udah menyebar kemana aja? Udah menyebar kemana-mana. Karena kebetulan kalau setiap ada komunitas mengadakan kegiatan, mereka juga diundang kan, ikut terlibat. Kita Jiwa Perempuan ini mempunyai visi pemberdayaan ibu dan anak. Kemudian kita juga mensupport budaya, kemudian juga ekonomi UMKM. Biasanya kita malah mengadakan kegiatan ini ada UMKM-nya, ada bazar. Tapi kali ini kondisinya karena di tempat ini kurang memadai, jadi sementara ini kita hanya HBH dan Kartini. Mudah-mudahan, biasanya kita bikinnya itu di gedung yang lebih besar. Misalnya di Perpustakaan Nasional, di Hotel Arion Kemang. Jadi di koridornya itu bisa jual bazar-bazar begitu. Kita ada rencana juga mau bikin kegiatan yang big event nanti, tapi nanti masih rahasia. Ada rencana seperti itu. Kita akan kolaborasi dengan pemerintah juga, pemerintah daerah DKI dan juga dari Kowani, dengan Kowani dan beberapa komunitas lain, beberapa instansi lain dari pemerintah. IWAPI. Dan kami tiap tahun itu mengadakan memperingati Hari Ulos. Nah, sebenarnya kenapa kita bikin Hari Ulos? Ini kan dia sebenarnya sudah diajukan, udah Hari Ulos Nasional. Itu adalah tanggal 25 Oktober. Nah, kita udah tahun ketiga kemarin kita bikin. Tujuannya adalah bahwa semua daerah itu agar nanti lebih memasyarakat seperti halnya batik. Jadi batik itu sudah milik bangsa Indonesia. Ulos selama ini identik dengan orang Batak. Nah, saya inginkan bukan hanya ulos nanti ya. Sementara ini kita ulos, kita bikin setiap event itu membuat dia lebih nasional, lebih dipakai oleh masyarakat baik yang tua maupun yang generasi muda, agar lebih dikenal bukan hanya milik orang Batak.
sama halnya Penun juga kan sekarang sudah menasional gitu. Saya sebenarnya adalah perempuan-perempuan Indonesia pertama harus saling mensupport, saling bersatu. Tidak ditindas. Harus berani speak up kalau terjadi KDRT. Itu satu ya. Kemudian kita sesama perempuan yang punya profesi yang sama, misalnya mereka ini etinapis, rumah. Sebenarnya ada di antara ini kayak ini sebenarnya boleh ya. Sampai ini juga ini kemarin bikin show gede. Ata ini dia punya Ata Ulos. Itu juga dia sudah bikin acara kemarin di gedung apa? Perpustakaan bukan di Smesco. Ada lagi kita juga sebenarnya tadi saya lupa. Ini Ata kemudian Ibu Meske. Jadi kita artinya di dalam komunitas kita ini juga ada banyak desainer-desainer yang kita harapkan ke depan inilah mereka yang akan menjadi perempuan-perempuan tangguh yang akan membesarkan dan yang melestarikan juga batik-batik ini, memberi edukasi kepada generasi muda. Ada beberapa lagi teman-teman tapi tidak bisa hadir. Untuk perempuan hebat Indonesia memajukan kebaya ke tingkat internasional. Contohnya waktu kita ada acara di Kewani, kebaya kita itu sudah ada di UNESCO. Contoh salah satunya kebaya Labu, kebaya Icin, terus kebaya cuma 2 baru diakui sama UNESCO. Harapan saya lebih bertingkat untuk mengenalkan kebaya Indonesia ke internasional. Sama saya dengan Ibu Eti, kita bergandengan tangan, bersinergi untuk kebaya-kebaya yang lain biar bisa diakui di UNESCO. Oke. Ya. JPI Perempuan Hebat Indonesia. Yes, yes, yes. 2025. Dan hari ini Jiwa Perempuan merayakan juga Hari Kartini bersamaan dengan Halal Bihalal. Warna kebaya berwarna merah menunjukkan kesan yang sangat elegan sekali. Merah berarti berani dan merah menampilkan keceriaan, namun juga keanggunan. Kebaya Marita by Eti Nafis, penampilan Eti Nafis. Karena kebaya merupakan simbol identitas budaya, warisan, dan representasi abadi bagi berbagai komunitas dalam suasana formal maupun kasual. Dalam kegiatan ini pun, Jiwa Perempuan Indonesia selalu mengedepankan busana kebaya. Yang berikutnya penampilan dari Ambar, kebaya dengan warna lembut. Masih persembahan Marita by Eti Nafis. Penampilan dari Santi tidak kalah elegan, paduan warna yang cantik dan lembut. Selain dipakai untuk acara-acara adat, busana kebaya saat ini marak digunakan untuk menghadiri acara-acara formal dan acara non-formal sekalipun. Dan yang berikutnya, penampilan dari Sapira, sentuhan elegan yang cantik, menawan, masih merupakan persembahan dari Marita by Eti Nafis.
atau dikenakan di acara-acara formal maupun non formal. Penampilan dari setelah penampilan dari Rensi tadi dilanjutkan oleh kembali Desi dengan keanggunannya dan dilanjutkan oleh Santi Sirega. Kebaya inilah dia penampilan kebaya identik yang dipakai oleh perempuan Indonesia. Ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dilanjutkan pemilik Oma Kebaya jiwa perempuan Indonesia, Eti Nafis. Tepuk tangan semuanya. Dari sini. Pegang berdua bunganya. Oke. Dikit-dikit aja. Oke. Satu. Inilah dia penampilan dari perempuan cantik yang memperagakan kebaya mereka by Eti Nafis. Biasa lagi. Perempuan-perempuan cantik yang artinya jubah atau pakaian. Kita akan nanti bersama-sama menyaksikan fashion show yang mana antar kita juga sebagai sarana untuk saling memaafkan sesama teman-teman kita di sini. Cakep sebelumnya ya, dijawab nanti. Pergi ke Salam mencoba kebaya generasi 2045. Tepuk tangan buat semuanya. Mari kita saling. Intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi waktu yang indah bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Penampilan kebaya yang anggun, elegan dari Marita Kiri lagi, geser kiri lagi. yang diperagakan oleh Kina. Dia turun, masanya dia turun. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan permintaan maaf pertama dari Ibu Kartini Syahrir. Warna yang dipadu cukup cantik dan sangat elegan. Selanjutnya penampilan dari Sirka masih Marita by Eti Nafis. Ini dia
Jiwa Perempuan Indonesia mengucapkan Selamat Hari Kartini 2025. JPI Perempuan Hebat Indonesia. Yes.